Oke, tadi MC kita sudah menyampaikan tema firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada sore hari ini. Jangan khawatir, nats yang dipilihkan oleh pengurus kita diambil dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Mari kita membaca Alkitab kita secara bergantian. Matius pasal 6, satu perikop ya, hal kekhawatiran dari ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Saya membaca ayat 25, ayat 25, ayat yang ganjil, kemudian ibu-ibu membaca ayat 26, ayat-ayat yang genap sampai berakhir nanti di ayat yang ke-34. Sudah dapat ibu-ibu? Mari kita mulai. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Baik, berbahagia kita ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, yang membaca, yang mendengar, yang merenungkan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, boleh enggak kita khawatir? Boleh. Tadi di ayat 25, janganlah khawatir. Boleh enggak ya? Boleh, enggak boleh, boleh, enggak boleh, boleh, enggak boleh. Maka tergantung situasi ya kan. Ya kalau memang kondisinya ya khawatir, enggak. Nah, tapi ada pernah seorang hamba Tuhan khawatir. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 20 dikatakan, ini Rasul Paulus yang mengatakan, sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan ada perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisikan-bisikan, keangkuhan dan kerusuhan. Lalu dalam Galatia 4 ayat 11 ini orang yang sama. Dia bilang, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Satu lagi dalam 1 Tesalonika 3:5 dikatakan, itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Jadi boleh enggak khawatir ya?
Jawabannya sama ya, boleh nggak boleh, boleh nggak boleh, gitu juga ya kan. Nah, jadi rupanya ada kekhawatiran itu yang bersifat positif. Nah, misalnya begini, aku khawatir jangan-jangan besok atau hari Selasa aku yang menjadi pelayan, jangan-jangan aku tidak bisa menjadi MC yang baik. Aku khawatir. Lalu apa yang dilakukan? Persiapan, berdoa sungguh-sungguh, lalu dia persiapan, dia latihan. Jadi kekhawatiran itu menjadi signal bagi dia untuk mendorong dia kepada arah yang positif. Aku khawatir kalau nanti anakku tidak setia kepada Tuhan. Lalu apa yang dilakukan? Mendoakan, mengajarinya, mengingatkan. Sama seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini. Rasul Paulus loh hamba Tuhan yang luar biasa, yang punya karunia yang luar biasa, punya relasi yang luar biasa dengan Tuhan. Tapi dia katakan aku khawatir. Tapi kalau kita lihat kekhawatirannya itu adalah dalam hal dia mengkhawatirkan orang-orang yang dilayaninya itu jangan sampai kemudian tidak hidup seperti firman yang telah disampaikan, terutama kepada orang Galatia. Dia bilang, aku heran dengan kalian, kok bisa kalian berbalik dari Injil yang benar itu? Maka dia katakan, aku khawatir. Nah, lalu khawatir yang mana yang kemudian yang menjadi masalah, kan gitu kan? Nah, kalau ada yang positif berarti ada yang negatif. Nah, maka kita mengerti dulu khawatir itu di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan, khawatir adalah takut akan sesuatu hal yang belum terjadi. Takut akan sesuatu hal yang belum terjadi. Lalu kemudian dikatakan merasa gelisah. Jadi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia ada dua kata di situ penting, takut dan gelisah. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan khawatir itu adalah gelisah atau cemas. Jadi tadi ada takut lalu gelisah. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia ada gelisah, lalu ada kata cemas. Nah, terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Jadi tiga kata dijelaskan di sini. Khawatir itu berarti dia takut terhadap sesuatu yang belum pasti akan terjadi, lalu dia gelisah dan cemas. Jadi kalau dalam tahap yang tadi, aku khawatir kalau minggu depan saya pelayanan nggak maksimal, lalu dia mengadakan persiapan, itu justru yang positif. Nah, jangan pula ada di antara kita nggak ada khawatirnya. Nah, orang yang tidak ada khawatir itu nanti itu bisa jadi orang yang tidak peduli. Itu anakku itu aku nggak perlu aku khawatir. Gimana nanti kalau dia enggak lulus kuliah, pokoknya enggak usah khawatir lah, biar di situ, urusan dia lah itu. Jangan-jangan tanda ketidakpedulian, jangan-jangan tanda kasih kita tidak ada kepada dia. Hati-hati juga loh. Jangan sampai salah kita mengerti dengan nats kita ini, karena tadi beberapa kali Tuhan Yesus mengatakan jangan khawatir. Lalu kita mengerem diri sehingga tidak ada khawatirnya. Saya kira Paulus tadi sudah memberikan contoh yang jelas ya. Misalnya kami juga sebagai pelayan Tuhan ya kan, jangan gimana kira-kira ya persekutuan di YPDPA ini misalnya kan, Ibu Lydia ini, jangan-jangan makin ke depan makin enggak maju. Lalu apa yang kami lakukan? Berdoa sungguh-sungguh, minta hikmat dari Tuhan, atur semua dengan bagus. Kan itu sebenarnya. Nah, tapi kalau kemudian kekhawatiran itu membawa kita kepada rasa takut, gelisah, cemas, maka itu akan membahayakan kita, dan itulah yang dilarang oleh Tuhan. Nah, mari kita lihat ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, pertama dari teks yang kita baca ini, hal-hal yang sering dikhawatirkan orang. Nah, apa itu? Dari firman Tuhan yang kita baca tadi adalah khawatir tentang hidup dan tubuh, yaitu berurusan dengan masalah-masalah kebutuhan dasar di dalam kehidupan manusia. Maka tadi dikatakan itu mengenai makanan, minuman, pakaian. Nah, di ayat 25 ya, dikatakan tadi,
Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu dan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Inilah sering yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Kita berjuang dalam kehidupan kita, lalu perjuangan kita itu membawa kita kepada kekhawatiran, masalah-masalah dasar. Nah, ibu yang dikasih Tuhan, konteks dari firman Tuhan yang kita pelajari ini, nah ini para ahli teologi mengatakan khotbah di bukit. Itu khotbah yang dikhususkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kita perhatikan nanti pengantarnya di pasal 5 ayat 1 dikatakan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ayat 2. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Nah, ini adalah satu kualitas hidup dari orang yang disebut sebagai murid Kristus, atau dalam konteks Matius yang disebut sebagai warga kerajaan Allah, maka dia harus memiliki pola hidup yang berbeda dari dunia. Ibu-ibu, jangan orang dunia yang tidak kenal Yesus khawatir, lalu kita pun ikut-ikutan khawatir. Kita harus menunjukkan perbedaan, menunjukkan kualifikasi kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, sebagai murid Kristus, sebagai warga kerajaan Allah. Nah, tadi dikatakan memang ayat 25 ini diawali dengan frasa ini, karena itu. Karena apa? Nah, itu kalau ada kata karena itu berarti ada sesuatu yang dibicarakan sebelumnya. Nah, di atas dari perikop ini kita lihat misalnya perikop di atasnya itu adalah hal mengumpulkan harta. Nah, Yesus akhirnya mengatakan, kumpulkanlah harta di sorga, di mana ngengat dan pencuri tidak akan mengambilnya, dan ngengat tidak akan merusakkannya. Lalu orang bisa berpikir, kalau saya sekarang hidup di dunia lalu kumpulkan semua harta ke sorga, lalu bagaimana dengan makan kami, minum kami? Akhirnya bisa juga rupanya orang nanti gelap mata, itu perlu diperhatikan itu. Ada juga banyak orang karena masalah dasar ini gelap mata. Tidak peduli siapa ini ya, atau bagaimana, pokoknya dapat uang. Lalu kemudian akhirnya terjadi yang paling fatal apa? Akhirnya orang mempertuhankan mammon, dewa uang. Kenapa? Karena ada sikap diri yang kemudian materialis. Maka sekarang Yesus mengatakan jangan khawatir. Nah, jadi masalah hal-hal dasar. Nah, ibu yang dikasih Tuhan, menarik sebenarnya kalau kita pelajari Kejadian 1 dan 2. Saya tidak tahu apakah ini sering mendapat perhatian bagi kita. Baru-baru ini dikhotbahkan di gereja kita ya. Gereja-gereja yang pakai almanak itu ya. Itu hal yang menarik, ibu yang dikasih Tuhan. Kenapa dikatakan bahwa manusia itu sebenarnya tujuan Allah di dalam penciptaan itu. Manusia adalah ciptaan yang paling mulia, dialah yang utama dari semua ciptaan itu. Lalu kenapa Allah menciptakan manusia itu pada hari ke-6 atau hari terakhir sebelum Allah beristirahat? Kalau dia yang utama harusnya kan nomor 1 lah, hari pertama. Tapi Bapak Ibu, lihatlah, Allah terlebih dahulu menata alam semesta ini. Yang dikatakan tadi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, gelap gulita, kosong, kan kira-kira gitu ya kan. Lalu Allah mulai tata. Dipisahkan air yang di atas dengan di bawah. Tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, lalu kemudian ada binatang, ada semua, ekosistemnya sangat indah. Lalu alam itu sudah sangat indah. Lalu Tuhan ciptakan manusia. Artinya apa? Allah sudah sediakan semuanya untuk kebutuhan manusia itu, termasuk dengan makanan, minuman untuk manusia itu. Menarik ibu-ibu kalau perhatikan nanti ketika Allah menciptakan manusia itu, lalu diciptakan lagi ada satu taman itu, ada 4 sungai di situ yang dikatakan besar-besar di situ. Maka tidak boleh orang khawatir minum. Kenapa? Airnya saja besar sekali. 4 dari situ, dari satu sungai itu kemudian ada 4 cabang. Yang mau minum berapa? Waktu itu masih 2 orang, Adam dan Hawa. Lalu pohon-pohon itu berbuah. Nah, ini menarik bagi kita. Maka kalau Tuhan mengajarkan jangan khawatir tentang hal-hal dasar itu, memang betul.
Lalu apa lagi? Khawatir tentang keamanan dan kenyamanan hidup. Kita sekarang di zaman hedonis sekarang ini kan. Orang semua mau pingin enak gitu ya. Di zaman panas sekali ini kan banyak sekali kemudian tidak siap dengan situasi ini. Ya. Khawatir. Itu makanya ada orang akhirnya sudah tinggal di komplek itu ada satpam ya kan. Di depan rumahnya pun ada lagi satpam gitu kan. Udah ada satpam, pintunya 2 lagi. Ada besi, di sini kan kunci lagi gitu kan. Kamarnya pun begitu. Sudah ada lemarinya pakai laci lagi, lacinya pakai laci lagi gitu ya. Untuk tempat perhiasan. Kenapa? Khawatir. Oke. Lalu apa lagi yang membuat orang khawatir? Nah, itu khawatir tentang masa depan. Itu maka tadi ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Nanti kita bahas selanjutnya. Tapi ini hal-hal yang sering membuat manusia khawatir. Nah, lalu mari kita lihat berikutnya yang kedua. Jadi tadi yang pertama itu, kalau ada yang mau mencatat boleh. Yang pertama tadi hal-hal yang sering membuat kita khawatir. Itu ada 3 poin. Lalu bagian kedua, alasan mengapa kita tidak boleh khawatir. Itu ayat 25, ayat 31 dan ayat 34. Alasan mengapa kita tidak boleh khawatir. Dulu saya selalu bikin PowerPoint, bahkan ada bahannya. Tapi sekarang enggak lagi, supaya ibu-ibu aktif semua. Kalau memang mau belajar firman, ya khotbah saya semua bisa ditulis, ada poin-poinnya jelas. Ya. Jadi bagian kedua, alasan mengapa saya dan ibu-ibu kita semua tidak boleh khawatir. Yang pertama, karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Ya, Tuhan yang mana? Tuhan pencipta langit dan bumi, Yehova Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Dialah yang memelihara hidup saya dan ibu-ibu. Itu penting bagi kita. Tadi sudah saya singgung sedikit tentang penciptaan itu. Nah, jadi kenapa enggak boleh khawatir? Karena kita punya Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kita. Dengan memunculkan ilustrasi tadi, yaitu burung-burung di udara dan bunga bakung itu. Bagaimana Allah memelihara burung-burung itu dengan bunga bakung itu? Itu menunjukkan perbandingan yang tidak sebanding sebenarnya antara burung dengan manusia. Ya, burung aja dipelihara Tuhan. Tadi saya intip-intip sedikit lagunya. Ada lagu itu tante ya. Apalagi kita. Ya, jadi kalau bahasa saya, burung saja dipelihara Tuhan, apalagi yang memelihara burung gitu. Jadi kalau saya kan memelihara burung di rumah ya kan. Nah jadi maka tidak boleh kita mengkhawatirkan itu ya, karena ada pemelihara dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena kekhawatiran tidak akan membawa dampak positif apa-apapun dalam hidup kita. Mari baca ayat 27 bersama-sama ibu-ibu. Ayat 27. 2, 3, ya. Oke, kalau kita pakai kata yang dipakai Tuhan di sini, 1 hasta itu berapa sentimeter? Jalan itu menurut standar internasional itu 45 cm. Itu 1 langkah saja. Yesus katakan tidak bisa karena kekhawatiran kita bisa menambahkan 45 cm saja dari jalan hidup kita, tidak bisa. Supaya kita lihat, ini yang sering kita lakukan, kita khawatir. Rupanya firman Tuhan mengatakan tidak ada guna. Ya, maka khawatir adalah sifat bodoh yang hanya akan menghasilkan hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Berapa banyak orang yang sakit mah bukan karena terlambat makan? Ada di antara kita. Secara umum kan kita tahu ada orang sakit mah oleh karena terlambat makan, naik asam lambungnya. Tapi ada juga pemicu naik asam lambung bukan karena terlambat makan. Karena pikiran, stres. Kenapa stres?
khawatir. Jadi jangan tambahkan gelar ibu di depan, Nai khawatir. Jangan lagi ya. Jangan ya. Jangan. Sekali lagi tak ada guna. Saya ibu ya. Maka berhenti khawatir. Dalam pengertian yang negatif ini tadi kan. Coba, kalau kita khawatir, makan tak selera, tidur tak nyenyak, udah belok kiri, belok kanan, telungkup lagi, nggak tidur-tidur. Ada cerita ketika ada seorang tidak bisa tidur, lalu dia konsultasi dengan seorang dokter psikiater. Lalu dokternya kasih nasihat, nanti bapak coba kalau susah tidur, coba hitung 1 sampai 10. Pernah dapat nasihat itu? Coba ya, oke. Lalu si bapak ini pulang, baik dok. Nah, lalu dia pulang, lalu waktu dia mau tidur memang susah, lalu dia coba 1, 2. Nah, minggu berikutnya datang lagi dia. Enggak bisa Pak Dokter dengan metode bapak itu. Kenapa? Iya, saya setiap kali ketemu dengan angka 8 langsung terbangun katanya. Jadi 1, 2, waktu dia 5 udah mulai ngantuk, 6 makin ngantuk, 7, 8 langsung bangkit dia. Loh, kenapa bisa begitu Pak? Apa profesi Bapak? Saya petinju katanya. Kenapa rupanya kau petinju? Ya kalau petinju kalau dihitung angka 8 harus bangkit, kalau enggak KO. Lah jadi metodenya salah rupanya gitu kan. Bukan di situ sebenarnya masalah. Metode tidak akan pernah efektif kalau kita tidak turuti firman Tuhan. Ya ibu ya. Jadi enggak ada gunanya. Kalau ibu tahu sesuatu itu tidak akan berguna, ibu kerjakan. Mengerjakan sesuatu yang tidak berguna itu adalah dosa. Yang ketiga, mengapa Tuhan melarang kita khawatir? Karena khawatir bukanlah ciri orang yang percaya kepada Allah. Mari kita lihat ayat 30 dan 32. Sebelah sini, sebelah kiri saya bisa membaca ayat 30, dan di sebelah kanan ayat 32. Silahkan, sebelah kiri 2, 3, ya. Ayat 30, 2, 3, ya. Jadi jika ayat 32. Perhatikan kata-kata firman Tuhan ini ibu-ibu. Ya. Perhatikan. Jadi dikatakan orang yang khawatir itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang sama saja seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang benar itu. Jadi ya orang yang ateis loh. Tapi perhatikan tadi dikatakan di sini ayat 32 itu, kita bukan hanya orang yang tidak percaya kepada Allah, ada juga banyak orang yang percaya kepada Allah, tapi kita memiliki relasi yang khusus dengan Allah itu. Maka Yesus katakan Bapamu yang di sorga. Kalau Allah itu menjadi Bapa kita, kita sebagai apa? Anak-anaknya. Ibu-ibu, ada di antara kita tega melihat anaknya kelaparan? Kau kasih kau makannya biar tuh kerasa. Ada seperti itu. Mungkin suatu saat boleh karena mau diajarkan, tapi tidak ada di antara kita tega membiarkan anaknya kelaparan seperti itu. Bahkan kita sebagai orang tua tahu persis ketika ada keterbatasan makanan, bahkan kita seringkali memilih kita yang tidak makan supaya anak-anak kita makan. Kita manusia jahat saja tahu prinsip itu, apalagi Tuhan kita. Maka sekali lagi, khawatir adalah ciri orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak percaya kepada Allah. Ya sekali lagi menarik itu ayat 32 ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi relasi kita dengan Allah itu Bapak Ibu bukan hanya sebatas pencipta dengan ciptaan. Bukan. Kita adalah antara Bapa dengan anak.
Betapa seriusnya perhatian Tuhan kepada kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan, Tuhan menjadikan kita seperti biji matanya. Mata itu satu bagian tubuh yang ekstra dijaga. Untuk ibu-ibu tahu kenapa mata kita ini berkedip-kedip? Itu adalah untuk menjaga mata kita ini supaya tetap bersih. Dan itu pelumasnya itu sangat halus sekali. Dalam hitungan sepersekian detik dia bisa membersihkan mata kita supaya tetap bisa melihat dengan bagus. Bayangkan seperti itulah Tuhan saja menciptakan sistem dalam tubuh kita ini untuk memelihara mata itu seperti itu. Apalagi Tuhan kita. Oke Bibi ya. Jangan khawatir, kita punya Bapa di sorga. Yang keempat, kenapa Tuhan melarang kita khawatir? Karena ya setiap hari memiliki masalahnya sendiri. Ayat 34 dikatakan ya, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang sering membuat orang khawatir adalah karena dia menarik masalah besok kepada hari ini. Masalah minggu depan kepada hari ini, bulan depan, tahun depan, 10 tahun akan ke depan itu ditarik hari ini, enggak sanggup kita. Ada ilustrasi yang buat seorang hamba Tuhan. Kalau misalnya Tuhan sudah memberikan kemampuan kita memikul satu beban dalam satu hari 10 kilo, lalu pada hari itu Tuhan berikan bagi kita beban 10 kilo, kira-kira kita sanggup enggak menanggungnya? Kita punya kemampuan mengangkat 10 kilo, lalu beban itu 10 kilo. Beban itu bisa kita angkat? Bisa. Kalau kemudian hari ini Tuhan sudah berikan beban 10 kilo, lalu kalau kita tarik beban besok 10 kilo ke sini, kira-kira kita sanggup enggak? Sanggup. Kalau 1 minggu ke depan berarti 70 kilo. Lah itu yang membuat kita rusak ibu-ibu. Nah, harus dipahami kesusahan sehari memiliki kesusahannya sendiri. Ada masalahnya sendiri. Jadi jangan sok pintar, sok jago, sok kuat. Masalah besok biarlah besok. Dan yang paling kadang-kadang membuat kita malu ibu-ibu, belum tentu yang kita pikirkan itu, yang kita khawatirkan itu seperti itu terjadi besok. Belum tentu seperti itu. Oke, nanti kita akan dalami lebih jauh lagi mengenainya. Jadi ada dulu sebuah novel ya yang dikarang oleh Margate, itu nama lengkapnya itu Intan Margareta Haryamulya. Nah, kemudian novelnya ini akhirnya dibuat menjadi film sinetron dan diputar di satu TV swasta. Mungkin ibu-ibu dulu tahu filmnya itu, sinetronnya itu. Judulnya apa? Badai Pasti Berlalu. Ya kan? Badai pasti berlalu. Gak ada badai tenang-tenang seperti itu kan. Bentar ya, sini dulu kami strike badainya ya. Gak ada badai seperti itu. Dia pasti bergerak terus. Oke. Terakhir, kenapa kita dilarang Tuhan? Ini kalau dibilang terakhir belum siap khotbahnya ya. Jangan buru-buru lo siap. Ini masih bagian kedua, bagian terakhir ya. Yang kelima, kenapa kita dilarang Tuhan khawatir? Karena Tuhan Kenapa kita tidak boleh khawatir? Yang kelima, karena Tuhan melarang kita khawatir. Tadi kan dikatakan janganlah kamu khawatir. Nah, yaitu kekhawatiran yang membawa dampak negatif itu Tuhan larang. Jadi kalau dikatakan jangan makan, lalu kita makan, kita salah enggak? Salah ya. Jangan pegang, lalu kita pegang, berarti kita salah, melanggar. Nah sekarang Tuhan katakan, jangan khawatir, lalu kita khawatir, salah enggak? Salah. Nah dalam teks kita ini, konteks kekhawatiran itu seperti ini ya. Masalah yang tadi ya kan, masalah kehidupan sehari-hari lah, keamanan hidup lah, akan masa depan lah. Ya, bukan khawatir yang seperti Paulus tadi, bukan itu. Bukan, ya. Nah, maka sekali lagi Ibu, Tuhan sudah melarang kita. Kenapa Tuhan melarang? Karena Tuhan sudah lihat itu enggak penting bagi kita, enggak ada manfaatnya seperti yang kita bilang tadi. Dan yang paling bahayanya adalah
justru itu seperti yang kita bahas sebelumnya, menandakan bahwa kita sebenarnya tidak memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Ya, maka kekhawatiran itu bisa membawa orang kepada iman yang sungguh-sungguh, semakin sungguh kepada Tuhan, atau sebaliknya kekhawatiran itu justru menyangkali Tuhan. Bukankah kekhawatiran sering membuat kita, di mana pertolonganmu Tuhan? Di mana kebaikanmu Tuhan? Katanya seperti lagu kami, Engkau penolong yang tepat waktu, tidak terlambat pertolonganmu, mana? Seperti itu. Ibu-ibu perlu tahu, bukan kita yang mengatur Tuhan. Bukan kita yang mengatur waktu. Tuhan yang mengatur kita. Tuhan yang mengatur waktu. Oke, bagian ketiga. Ya, poin yang ketiga, jadi poin yang pertama tadi hal-hal yang sering dikhawatirkan, poin yang kedua alasan mengapa kita tidak boleh khawatir, yang ketiga cara mengatasi atau menghadapi kekhawatiran. Bagaimana caranya supaya saya dan ibu-ibu tidak jatuh ke dalam kekhawatiran yang membawa dampak negatif dalam hidup kita? Nah, yang pertama harus memiliki pola pikir ilahi. Bangun mindset, pola pikir ilahi, memahami hal-hal yang prinsipil dalam hidup kita. Ayat 26 tadi dikatakan bahwa hidup itu jauh lebih penting daripada makanan. Oke. Tuhan telah memberikan tubuh kepada kita. Berarti Tuhan juga menyediakan apa yang menjadi kebutuhan dari tubuh ini. Bisa mengerti ya ibu-ibu ya? Itu maka firman Tuhan mengatakan Yesus sendiri diberikan kepada kita. Anaknya yang tunggal itu diberikan kepada kita. Masa yang kecil-kecil ini, yang cemen ini enggak diberikan? Kira-kira gitu dikatakan. Ya. Maka miliki pola pikir ini. Oke. Saya tahu kadang-kadang memang Tuhan menguji kita. Tapi maksud Tuhan adalah apakah benar kita sudah lulus dalam konteks ini, dalam kekhawatiran ini? Ya, kadang-kadang kita juga mencari di mana Tuhan, terutama masalah uang. Ya. Dan itu mengacu kepada kebutuhan ini tadi. Kenapa? Namanya kebutuhan itu mendesak. Maka seringkali juga dipakai iblis itu menjadi caranya untuk membuat kita membalik belakangi Tuhan. Tapi hari ini kita diingatkan, miliki pola pikir yang ilahi. Bahwa ada hal-hal yang prinsip dalam kehidupan kita. Bahwa hidup, tubuh jauh lebih penting dari makanan, ya kan? Nah, jadi tubuh dikatakan lebih penting daripada pakaian. Mana lebih mahal? Tubuh atau pakaian? Ya terbuktilah itu kalau orang Batak misalnya mau pesta ya kan. Berapa sih namotnya katanya. Dulu apa namanya? Tuhor gitu ya. Salah juga itu, bukan tuhor lah, nggak bisa lah dijual manusia ya kan. Maksudnya apa? Sekali lagi ibu-ibu. Sangat rendah sebenarnya nilai pakaian ini dan ini hanya sementara. Jangan lupa tubuh kita ini sekarang ya, tubuh kita ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita sekarang memiliki hidup yang kualitasnya bukan seperti hidup yang dulu. Hidup baru, hidup yang sudah memiliki kekekalan. Itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Jangan lupa tadi kita dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Nih, ibu ya, jangan salah konsep. Ya, hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh lebih penting dari pakaian. Miliki konsep ini, bangun ibu-ibu. Tapi di sini kayak enggak ada yang bermasalah dengan makanan ya kan? Gemuk-gemuknya aku tengok. Iya kan? Tadi agaknya coba dilihat kursinya, masih muat enggak kursinya ya? Rata-rata kita bermasalah dengan itu ya. Enggak ada orang Medan suka dibilang makin gemuk Eda ya, enggak ada itu. Maunya ada orang bilang kan makin kurus Eda ya, oh senang kali kita. Padahal waktu kita timbang tadi pagi naiknya sebenarnya sekian on ya. Tapi entah kenapa waktu dibilang kurus Eda ya, senang kita. Oke ya. Jadi
sekali lagi, ini hal mendasar ibu-ibu. Miliki pola pikir yang ilahi. Nah, orang dunia mengatakan miliki pola pikir yang positif. Tahu prinsip hidup. Ya, tahu prinsip-prinsipnya. Yang kedua, nah, bagaimana kita menghadapi kekhawatiran itu supaya kita tidak jatuh dalam dosa atau hal-hal negatif? Meyakini pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Meyakini pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Ayat 26 sampai 30 tadi yang memakai ilustrasi itu dan ayat 32 menjelaskan itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, firman Tuhan tadi mengatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dan lumbung, namun dipelihara, diberi makan oleh Bapamu. Kira-kira burung apa yang dimaksud di sini? Semua burung lah itu ya. Tapi menarik ibu-ibu, coba kita lihat dulu Lukas 12 ayat 24. Ini paralel dari apa? Firman Tuhan yang kita baca ini. Kalau kita lihat judul perikop kita ini, hal kekhawatiran, lalu di bawahnya itu ada Lukas 12 ayat 23 sampai 31. Artinya ini paralelnya, sama seperti itu. Coba perhatikan ayat yang ke Lukas 12 ayat 24. Ada di antara kita bisa membacakan buat kita ibu-ibu? Lukas 12 ayat 24. Silakan. Gudang. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Burung gagak. Ini Lukas memberikan arah ke sana. Itu paralelnya. Ibu-ibu tahu burung gagak itu? Di dalam Imamat 11 ayat 13 sampai 15, burung gagak itu adalah burung najis. Tahu burung najis ya? Ada haram dan najis itu ya. Haram dan yang kudus dan yang haram, ada itu kan dalam perjanjian lama kan. Ada burung yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Salah satunya yang dilarang dimakan itu adalah burung gagak. Kenapa? Itu burung yang menjijikkan dikatakan. Nanti bisa baca dalam Imamat 11 ayat 13 sampai 15. Itu sejajar dengan elang, nggak boleh dimakan itu. Itu binatang najis. Tapi perhatikan, binatang najis saja, burung yang najis saja dipelihara oleh Allah. Apalagi kita manusia. Bukan hanya manusia, kita yang sekarang adalah anak-anak Allah. Ini sebenarnya jauh kali perbandingannya ya kan. Ya, tapi Yesus harus memakai ilustrasi ini supaya umat mengerti betapa seriusnya Allah memperhatikan saya dan ibu-ibu. Jadi kalau burung yang terbang di udara itu dipelihara Tuhan, bahkan burung yang najis sekalipun dipelihara Tuhan, apalagi kita ini umat yang kudus, anak-anaknya. Lalu lagu guru sekolah minggu bilang apa tentang ini? Na 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 na. Tahu lagunya? Itu ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil. Nah, coba kita perhatikan dulu sini ya. Di dalam Lukas 12 ayat 6 dikatakan burung pipit itu dijual 5 ekor 2 duit. Oke. Jadi kalau saya beli burung pipit, ada uang saya 2 duit, itu dikasih 5. Saking murahnya. Nah, lalu bandingkan dengan Matius 10 ayat 29 dikatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Jadi kalau saya punya uang satu duit, kalau saya beli Pak minta burung pipit mau pelihara, jalan turi gitu kan, uang saya 1 duit itu dikasih 2. Berarti kalau saya punya duit harusnya berapa? Harusnya ini agak nggak biasa jualan. Tadi kan harga burung pipit itu 1 duit 2 ekor. Berarti kalau saya punya 2 duit, berapa ekor harusnya saya dapat?
Tapi kenapa dikasih 5? Bonus saking murahnya. Ngerti ya? Saking murahnya, tapi apa kata firman Tuhan? Itu pun dipelihara Tuhan. Kita berapa nilai kita? Harga kita? Seharga darah Tuhan Yesus. Mahal, sungguh sangat mahal sekali. Loh kalau begitu kenapa kita khawatir? Kita punya Allah yang memelihara kita demikian ekstra dibandingkan dengan burung-burung itu. Lalu apalagi dulu ilustrasi yang kedua dipakai di sini, bunga bakung. Nah sebenarnya dalam bahasa terjemahan dari bahasa Yunaninya itu adalah krenon. Itu nggak ada di Indonesia. Di Inggris pun nggak ada. Inggris memakai kata lili, bunga lili ya kan. Kita bunga bakung. Nah tapi bunga krenon ini itu yang dia bertumbuh dan itu hanya sekali saja berbunga. Dan perhatikan dikatakan itu kalau dia berbunga pagi nanti sore sudah layu, besok diambil dibakar. Maksudnya apa? Ini saja yang hanya singkat hidupnya di dunia ini dipelihara Tuhan, didandani sedemikian indah. Dibuat perbandingannya dengan raja yang paling besar di sepanjang sejarah dunia ini manusia, itu Raja Salomo. Tuhan Yesus mengatakan kalah itu Salomo dengan itu bunga bakung itu, krenon itu, salah, kalah dia. Oke Bibi ya. Oke, jadi yakinilah pemeliharaan Tuhan. Tuhan pasti selalu bertindak tepat waktu. Maka mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan semakin sensitif melihat cara kerja Tuhan. Kalau ada pergumulan, gak usah hepot, tenangkan diri berdoa dan lihat Tuhan bekerja. Kadang-kadang kitanya menurut kitanya itu, udah Tuhan udah mendesak. Tuhan bilang belum apa-apa, tunggu, sabar. Pernah ibu-ibu menunda memberikan uang SPP anak-anaknya karena mungkin sesuatu yang mau diajarkan. Mak, bayar SPP ya mak, udah tanggal 5. Agak cuek kita kan, enggak kita kasih. Apa memang kita tidak mengasihi anak kita? Apa memang kita tidak mau bayar uang SPP-nya? Tidak, kita tahu batas terakhir tanggal berapa? 10. Tanggal 9 atau tanggal 10 enggak diminta pun kita kasih. Tapi mungkin anak-anak itu sudah merasa mendesak gitu ya kan. Ini macam mana mama ini enggak peduli dengan aku. Memang dari dulu mama gitu, selalu membandingkan aku enggak dipedulikan. Nah kita yang anak itu yang bilang itu kita enggak. Kita hitung dengan tepat. Pada waktunya pasti kita berikan. Jadi jangan bandingkan diri dengan burung ya. Nah, jadi bagus juga tiap hari ada kalau ada di rumah kita ada burung lewat ya supaya diingatkan firman Tuhan ini kan. Oh, burung gereja ya, gitu ya. Oh, itu mengingatkan aku bahwa aku lebih berharga dari burung ini. Kau aja dipelihara Tuhan apalagi aku. Gitu kira-kira ya. Lihat rumput-rumput di depan rumah. Tapi ini tadi krenon itu memang hanya dia berbunga satu kali itu layu habis gitu loh. Oke. Lalu yang kedua, bagaimana kita menghadapi kekhawatiran itu ya? Oke. Jadi dalam hal pemeliharaan Tuhan ini maka yang perlu kita lakukan ibu yang dikasihi Tuhan adalah berserah kepada Tuhan. Jadi kita sudah yakin Tuhan memelihara kita, jangan khawatir. Ada ilustrasi tadi, baik burung-burung maupun bunga bakung. Lalu kalau begitu apa yang kita lakukan? Nah maka mari kita berserah penuh kepada Tuhan ya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Nah, ini ya, firman Tuhan mengatakan ada juga kekhawatiran itu rupanya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita bukan dipelihara oleh makanan dan minuman ibu-ibu, bukan. Tuhan yang memelihara. Nah, dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi tidak marungut-ungut dimaksud Tuhan kalau kita mengalami pergumulan,
Bersyukur. Berdoa, serahkan kepada Tuhan. Ibu-ibu yang sudah belajar tentang pola pelajaran tentang jaminan tahu ini ilustrasinya. Awalnya dia mutung gitu kan, panjang muncungnya gitu kan. Lalu kemudian dia berdoa, berdoa gitu, mengucap syukur gitu kan. Lalu sekarang di sini senyum lebar, lepas, ya. Kalah senyum Pepsodent. Gitu. Oh iya. Itu orang awalnya boleh saja khawatir, tapi ketika dia berdoa dia harus menikmati damai sejahtera. Kenapa? Sekarang kekhawatiran itu diserahkan kepada Tuhan. Kalau diserahkan sekarang yang menjadi tanggung jawab siapa itu? Tahu artinya diserahkan kan? Jangan ibu-ibu serahkan seperti ini. Serahkan kepalanya, pegang ekornya. Lah, ini sebenarnya siapa yang punya? Nah itu makanya banyak orang sudah berdoa pun tetap gelisah. Dia masih pegang ekornya. Kalau serahkan semua. Ini kalau bahasa Bataknya apa ya? Tinggak kok kamu begitu ya kan? Kalau bahasa Bataknya, tahu ditinggakkan. Itu kalau di kampung itu bawa beban gitu ya, misalnya kan bawa kayu bakar berat gitu kan. Lalu begitu sampai itu lepaskan begitu kan. Begitu dilepaskan, dia langsung merasa lega. Lega dia. Nanti praktekkan di rumah. Bawa dulu sampai capek gitu kan. Lalu lepaskan, tepason gitu ya kan, supaya tahu betapa memang leganya kita kalau sudah menyerahkan itu kepada Tuhan. Nah model seperti itu yang diharapkan Tuhan. Nah yang ketiga, nah bagaimana cara kita menghadapi kekhawatiran itu? Nah kita harus tetap mengutamakan yang utama dalam hidup kita, yaitu mengutamakan Tuhan atau kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Perhatikan ibu-ibu, ini ayat yang sering kita sampaikan baik kepada dalam nasihat-nasihat kepada orang ya kan. Tapi jangan lupa konteks dari nats ini adalah konteks tentang kekhawatiran. Maka salah satu jurus terampuh di dalam menghadapi kekhawatiran adalah tetap mengutamakan Tuhan dan kerajaannya dan kebenarannya. Jangan pernah digeser oleh masalah-masalah tadi. Bukankah banyak orang akhirnya meninggalkan Tuhan karena khawatir akan kehidupannya? Awalnya dikatakan lembur, akhirnya kabur. Iya kan? Banyak yang begitu kan? Tidak lagi datang ke persekutuan, tidak datang ke gereja, tidak pertanyaan, tidak lagi baca Alkitab, tidak lagi berdoa. Maka apa yang terjadi? Mungkin untuk sesaat dia terima uang banyak, tapi itu adalah seperti menyimpan di karung bocor. Kalau menyimpan di karung bocor, berapapun yang dimasukkan tetap kurang dan tidak pernah penuh. Oke Ibu ya. Jadi jangan sampai bergeser dalam prioritas. Yang utama, kata Stephen Covey, yang utama ialah mempertahankan yang utama tetap menjadi yang utama. Ya. Itu pakar manajemen itu yang mengatakan itu. Yang utama ialah mengutamakan yang utama supaya tetap menjadi yang utama. Apa yang utama itu? Mencari kerajaan Allah. Kalau bangun pagi-pagi, apa yang pertama dicari? Tuhan ya kan? Berdoa. Tapi serius dulu, jujur dulu. Kalau bangun pagi-pagi apa yang pertama dicari? Handphoneku mana handphoneku? Ada begitu? Mari kita belajar hari ini. Bangun pagi berdoa. Nanti itu handphone itu nomor ke 51 kali baru itu ya. Yang ini udah praktek hidup sekarang ini ya. Sampai ke persekutuan. Ada langsung menyapa kawannya, "Shalom, Nang, apa kabar?" Wah, duduk langsung buka tas ambil handphone. Di gereja pun begitu. Nah, mari kita rubah itu. Jadi mengutamakan Tuhan, mengutamakan yang utama. Jadi miliki prioritas hidup yang benar, yaitu mengutamakan hal-hal rohani. Maka dikatakan semua kebutuhan dasar tadi, ini konteksnya loh, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi konteksnya tadi tentang masalah kebutuhan sehari-hari, bukan ditambahkan rumah, mobil, bukan. Ngerti maksudnya? Ada juga banyak orang salah tafsir ini. Lupa dengan konteksnya. Berarti kalau mengutamakan Tuhan nanti dikasih jet pribadi. Wah.
Kalau dikasih jet pribadi, kurasa susah juga kita ya. Sekali jalan berapa minyaknya? Enggak jalan disimpan di bandara berapa biayanya? Jangan-jangan habis ke situ semua uang kita. Tapi konteks yang paling dekat di sini kita lihat, maka apa yang kita khawatirkan tadi itu masalah kehidupan sehari-hari, makanan, minuman, pakaian akan ditambahkan. Tahu artinya tambah-tambah ya? Pak Tobing sering memakai istilah ini, igil-igil, tambah-tambahan, bonus. Ya, bonusnya itu ya. Terakhir, ya, baru ini lega. Akhirnya terakhir juga ya. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi kekhawatiran itu sehingga tidak jatuh ke dalam dosa? Hiduplah pada hari ini sebagaimana seharusnya. Hiduplah pada hari ini sebagaimana seharusnya. Nikmatilah hidup pada hari ini sebagaimana adanya. Ayat 34 tadi mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oke, jadi hidup pada hari ini ya. Nah, tapi ini tidak mengatakan akhirnya kita tidak membuat perencanaan. Jangan juga nanti kata firman Tuhan hidup hari ini lalu pokoknya tergantung besok lah, lalu nggak ada perencanaan lah. Itu kenapa orang di kampung nanam padi? Itu kan perencanaan itu kan, 6 bulan. Kalau di kampung dulu nanam padi itu 6 bulan baru panen. Kalau sekarang 3 bulan ya, 3 bulan supaya nanti 3 bulan berikutnya atau 6 bulan berikutnya ada makanan, berarti ada perencanaan. Atau sama seperti burung tadi, ketika Tuhan mengatakan Tuhan pelihara, kira-kira ibu-ibu nanti coba dulu perhatikan dulu mangganya atau yang pohon-pohon, ada burung bersarang di situ. Coba pagi-pagi perhatikan dulu, ada nggak Tuhan ngasih dia makan di situ? Burungnya harus keluar juga dari sarang, pergi, tapi Tuhan sudah menyediakan dan mengarahkan kemana ada makanan bagi burung itu. Maksudnya apa? Buat perencanaan, bekerja dengan sungguh-sungguh. Tapi nikmatilah hidup hari ini. Jangan ketat terus tiap hari ya kan. Nah, pengkhotbah mengatakan begini Bibi ya. Nah, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Maka kalau hari ini waktunya tertawa, tertawalah. Kalau waktunya bersedih, bersedihlah. Jangan waktu bersedih kamu ketawa, waktu kamu ketawa kamu bersedih. Ngerti maksudnya? Ya lagi kalau lagi kita ibadah, ibadahlah. Lagi kita di pestalah. Lagi makanlah. Lagi tidurlah. Jangan tidur sambil makan ya kan? Ngerti maksudnya kan? Ini yang membuat kita banyak kehilangan sukacita. Kita tidak hidup pada hari ini, pada saat ini. Bisa ya? Jadi kalau ketemu dengan kawannya, ya senyumlah. Ya, boleh nggak ketawa, hai, boleh. Ya, tapi jangan jadi sandungan sama orang ya kan? Ukur juga volume suaranya ya kan? Kalau kira-kira mengganggu bagi orang ya atan lah ya kan? Kadang-kadang kita anak-anak Tuhan ini jadi ketat kan? Bukan hanya ketat, kaku. Seolah-olah kalau belajar firman Tuhan, kalau anak Tuhan, dari mana Eda? Apa kabar? Datang Eda ya? Enggak. Beda itu loh. Bukan kaku, apalagi sampai jatuh kepada ya sorry lah kemunafikan. Enggak boleh. Hidup hari ini ya. Maka kalau kita baca kembali tadi pengkhotbah 3:1 itu, untuk segala sesuatu ada masanya. Lalu dalam ayat 11 dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Gak tahu kita apa yang terjadi besok. Nikmatilah hari ini. Kalau makanannya ikan asin, nikmatilah ikan asin. Kalau makanannya rendang, nikmati rendang. Ya, jangan yang dinikmati rendang, yang dibayangkan ikan asin. Gak nyambung. Jujur dengan keadaan ya, ibu-ibu ya. Itu menarik kali firman Tuhan ini ya.
hiduplah hari ini sebagaimana seharusnya. Lagi bersukacita, bersukacita. Ya, ya kalau ada masa duka cita, ya berduka cita lah. Masa kita tetap senyum-senyum, misalnya suami sudah meninggal lalu senyum-senyum. Kenapa senyum-senyumnya? Aku baca firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 4. Apa katanya? Bersukacitalah senantiasa, sekali lagi katakan bersukacitalah. Lalu senyum-senyum itu. Apa kata orang nanti? Nagila duhurai naton, kata orang. Ya kan? Jadi hidup pada hari ini sesuai dengan kondisi yang ada. Bisa ya? Lagi bersukacita, bersukacita. Lagi makan-makan, lagi tidur-tidur, lagi mandi-mandi. Ini apalagi ibu, ini otaknya penuh dengan apa ini? Berangkat kerja yang diingat di rumahnya. Udah makannya suamiku? Apa yang dikerjakan anakku? Nggak bisa dia hidup di tempat dia. Apalagi sampai kepada kekhawatiran. Jangan-jangan. Makanya bolak-balik telepon ya kan. Papa di mana? Dia lupa bahwa suaminya pun kadang-kadang bohong juga gitu. Oke, ibu-ibu ya. Jadi mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Tema kita mengatakan jangan khawatir. Tapi tadi sudah jelaskan konteks jangan khawatir itu sudah kita mengerti ya. Yaitu hal-hal yang mungkin membawa kita kepada hal-hal negatif. Membuat kita menjauh dari Tuhan. Itu yang tidak boleh. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa.